Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Walensky, masih Yuda Sanggabuana, kisah favorit kita semua. Dan apakah yang terjadi dengan Yuda pada episode kali ini? Udah gak sabaran kan pasti teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa daripada Walensky yang dimana kisahnya tuh keren-keren banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang juga mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Pasti udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya? Gak pakai berlama-lama lagi, siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke Jawa Timur. Penari iblis di alas Kulon. Kisah Yuda Sanggabuana. Kuhirup udara segar yang terasa begitu sejuk sampai ke paru-paru. Sudah lama tak kurasakan suasana seperti ini, tentram dan damai di antara hijaunya dedaunan. Sore ini, aku sedang berada di tengah hutan di lereng sebuah gunung legendaris di Pulau Jawa. Liburan panjang kali ini sengaja kugunakan untuk menjelajahi alam yang memang sudah lama tidak kulakukan. Aku pun sengaja menolak ajakan teman-temanku yang hendak pergi liburan ke Bali yang memang telah lama mereka rencanakan. Bali nih loh Yud, ini kita ke Bali. Masa iya kamu gak mau ikut sih? Tanya Budi kala itu saat dia coba membujukku untuk ikut, tapi aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Gak apa-apa, aku gak ikutan dulu ya, kalian aja. Ya Allah Yud, kenapa sih? Gak punya duit? Gampang itu, dah santai aja. Ucap Budi lagi tak mau menyerah, aku kembali menggeleng. Ini bukan masalah uang, tapi aku yang memang tak terlalu suka dengan tempat-tempat yang cenderung ramai. Aku lebih suka di tempat seperti ini, sunyi, sepi, hanya ada aku dan alam. Semua ini seolah mengingatkanku akan kebesaran Tuhan, betapa kecil diriku di tengah ciptaannya yang luar biasa ini. Sekedar pengingat agar kita tidak menyombongkan diri. Ditambah lagi, sejak kecil diriku memang akrab bergaul dengan hutan dan pegunungan, seolah semua itu ditakdirkan untuk jadi bagian dari hidupku. Barisan pepohonan beralaskan hijaunya rerumputan serasa jadi rumah kedua bagiku. Bagaimana tidak? Bagiku, hutan dan gunung adalah tempat terciptanya segala suka dan duka. Hutan pernah menjadi tempatku menempat diri sejak kecil, dan di hutan pula diriku menyaksikan nyawa bapakku direnggut. Bahkan di hutan pula takdir menuntunku untuk bertemu dengan Mayang Kemuning, calon istri gaibku. Tempat ini begitu sunyi, tapi memang ini yang aku cari. Aku sengaja menempuh rute yang tak lazim guna menghindari bersinggungan dengan para pendaki demi kenyamananku sendiri. Kuhirup kopi dari bibir gelas, rasanya begitu nikmat. Ku ambil sebatang rokok kretek dari saku jaket yang langsung kubakar dan kuhisap dalam-dalam, lalu kuhembuskan asapnya ke udara. Sebentar, kepalaku celingak-celinguk. Ya, bukan apa-apa. Mayang Kemuning paling tidak suka bila aku merokok. Dia bisa tiba-tiba saja muncul lalu ngomel-ngomel sambil berkata, "Mau cepat mati kamu? Tapi sepertinya aman. Mungkin calon istriku itu sedang sibuk di alamnya sana. Meski selama ini dia begitu posesif, namun dunianya bukan hanya tentang diriku saja." Selepas maghrib, hutan pun berangsur gelap dan dingin, tapi tak masalah. Susunan api unggun sederhana telah siap untuk menemaniku melewati malam ini. Malam ini juga aku berniat untuk bersemedi, sejenak mengeningkan cipta di antara suasana yang sangat mendukung, apalagi hari ini tidak turun hujan.
Mudah-mudahan saja segalanya berjalan sesuai harapanku, karena sejak tiba di sini aku merasakan ada sesuatu yang lain dalam hutan ini. Makhluk halus? Hmm, tentu saja ada. Sejak tadi sudah kujumpai berbagai bentuk dan rupa dari mereka, tapi selama mereka tidak mengganggu, aku pun tak berniat untuk mengusik. Ini rumah mereka, sedangkan aku hanya bertamu saja. Tapi masalah sesungguhnya bukan itu. Ada hawa lain yang begitu kelam, seolah menyelimuti tempat ini. Aku jadi sedikit menyesal kenapa memilih berkemah di sini. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur, aku tak mungkin pindah lokasi malam-malam begini. Bismillah saja. Setelah sholat isya, aku pun bersiap-siap di dalam kemah, mengatur posisi duduk bersila, memejamkan mata, lalu siap untuk masuk ke dalam sebuah frekuensi penyambung rasa dengan lingkungan sekitar. Tapi baru sebentar saja, telingaku tiba-tiba mendengar sesuatu seperti ada suara gamelan diiringi tabuhan kendang yang mengalun timbul tenggelam di luar sana. Kubuka mata, lalu sejenak pasang telinga. Apakah ini nyata? Tapi siapa pula yang main gamelan di tengah hutan malam-malam begini? Meskipun sayu, suara gamelan itu terdengar begitu merdu hingga mampu membuatku terhanyut, lalu tanpa sadar melangkah keluar dari dalam kemah. Di depan api unggun yang masih menyala, mataku menjelajah sekeliling demi mencari sumber suara itu. Entah mengapa, seperti ada dorongan kuat hingga membuatku tak sabar untuk segera menemukannya. Kakiku bagi dituntun untuk melangkah, mengikuti kemana arah suara itu berasal. Mudah saja, dengan mata ularku, segalanya nampak terang benderang bagai di siang hari. Diriku terus melangkah jauh meninggalkan kemah. Alunan suara itu kian keras dan makin keras, namun sepanjang langkah, aura kelam yang terasa sejak tadi seolah makin kuat dan kian mengikat. Hingga akhirnya langkahku terhenti di satu tempat di mana diriku langsung tersentak menyaksikan pemandangan aneh yang terpampang di hadapanku. Di sana, tak jauh dari tempatku berdiri, kulihat ada seorang pemuda yang sedang menari bersama seorang wanita di tengah alunan musik tanpa wujud pengiringnya. Keduanya menari begitu anggun, gerakan mereka seirama melenggak-lenggok bak pasangan sejati yang telah menari bersama-sama dalam waktu yang lama. Meski begitu, penampilan keduanya sungguh bertolak belakang. Si pemuda nampak mengenakan pakaian lusuh yang compang-camping, tubuhnya begitu kumal, rambutnya acak-acakan, wajahnya nampak belepotan dengan tanah yang kering dan berkerak. Sebaliknya, si wanita nampak mengenakan pakaian khas seorang penari lengkap dengan segala perhiasan berikut selendangnya. Namun, wajahnya tak terlihat karena sejak tadi dia menari dengan posisi memunggungiku. Dengan tampilan mereka yang seperti itu, aku yakin kalau mereka ini bukanlah manusia. Lagi pula, manusia mana yang menari di tengah hutan malam-malam begini? Apalagi aura kelam yang kurasakan kini seolah ada pada puncaknya. Namun ternyata keanehan bukan hanya sampai di situ. Saat kuperhatikan sekeliling, baru kusadari kalau ternyata ada pemandangan lain yang mengerikan hingga membuat bulu kuduku seketika berdiri. Di atas sana, pada batang-batang dahan pepohonan, nampak bergantungan begitu banyak potongan tubuh manusia. Ada potongan lengan, kaki, dan sejumlah bagian tubuh lain yang tak bagaimana tersampir begitu saja tersebar pada dahan-dahan pohon yang ada di sekeliling kedua orang yang tengah menari itu. Ya Allah, mendadak alunan gamelan berhenti. Pasangan itu pun sontak menghentikan tariannya. Sekonyong-konyong si pemuda terkulai lemas lalu ambruk ke tanah, sedangkan si wanita perlahan-lahan menoleh ke arahku. Astaga, wajah wanita itu ternyata amat menyeramkan. Wajahnya penuh luka yang membusuk dengan darah hitam kental yang meleleh keluar dari rongga matanya yang kosong melompong. Aku pun segera melindungi diri dengan pagar pelindung raga serta ilmu pukulan pemusnah sekedar untuk berjaga-jaga. Wanita itu menjeringai, memperlihatkan barisan giginya yang busuk dan menghitam. Aku tak mau gegabah. Mungkin saja dia merasa terganggu dengan kehadiranku, tapi kalau dia tak macam-macam, aku pun tak ada niat untuk berurusan dengannya.
Tiba-tiba saja wanita itu menghilang, hilang begitu saja tanpa bekas meninggalkan si pemuda yang masih terkulai lemas terkapar di tanah. Sepeninggalan wanita tadi, aura kelam mendadak sirna. Hutan ini bagaikan kembali pada kodratnya, sunyi dan dingin. Dari tempatku berdiri, sejenak kuperhatikan pemuda itu. Mengapa dia tidak ikut menghilang? Siapa dia? Namun aku sadar kini hanya ada satu jawaban, ya, dia manusia. Dengan hati-hati, kuhampiri pemuda itu hingga aku berdiri persis di sampingnya. Dia masih diam, tak bergerak, tubuhnya kotor dan layu tanpa tenaga. Langsung tercium aroma perengus keringat dari tubuh seseorang yang sekian lama tidak terkena air. Mas, mas, pelan-pelan ku panggil dirinya. Kelopak matanya terbuka setengah, tapi dia langsung ketakutan. Lalu dia berusaha untuk bangkit, namun tak bisa. Akhirnya dia cuma bisa beringsut mundur menjauh dariku. Jangan takut mas, saya bukan demit, ucapku demi menenangkannya. Tapi sepertinya dia tak percaya. Dia terus saja mundur menjauh sambil menatapku dengan penuh ketakutan. Siapa dia? Apa yang terjadi padanya? Aku pun melangkah maju, tapi dia makin ketakutan. Bagaimana caranya aku bisa meyakinkannya kalau aku adalah manusia? Lantas, terfikirkan olehku sesuatu yang konyol, tapi aku yakin jika ini akan berhasil. Ku ambil sebatang rokok kretek dari saku jaketku dan langsung kubakar, lalu menghisapnya sambil cengar-cengir. Aku berharap dengan melihat ini, dia jadi yakin kalau ini aku adalah manusia. Lagi pula, mana ada demit yang model ganteng maco sambil merokok seperti ini. Dan benar saja, dia berhenti bergerak. Kini wajahnya terlihat ragu. Aku pun kembali mendekatinya. Mas, kenapa bisa ada di sini? Tanyaku coba menyelidik. Jujur saja, aku penasaran. Beberapa saat yang lalu dia tengah menari, kemudian terkapar dan kini nampak ketakutan. Tolong saya mas, ucapnya terbata-bata dengan suara yang lirih dan parau. Tenggorokannya tercekat, dia seperti kehausan. Ayo, mari saya bantu. Sepertinya mas ini haus dan lapar. Ayo, ikut saya ke tenda, ucapku sembari mematikan rokok. Tapi dia malah menggeleng, lalu kembali berkata, tolong saya mas, bawa saya keluar dari sini. Tolong bawa saya pulang mas. Tenang, tenang dulu mas. Mas pasti saya akan bantu. Memangnya mas ini mau pulang kemana? Desa Randu Kembar mas. Bawa saya pulang ke Desa Randu Kembar, pintanya kini dengan wajah yang memelas. Desa Randu Kembar. Ya, aku tahu desa itu. Letaknya memang tak jauh dari hutan ini. Kasihan sekali dia. Tapi aku yakin kalau dia bukan sekedar orang yang tersesat, pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Iya mas, nanti pasti saya antarkan pulang. Tapi sebelumnya lebih baik kita ke kemah saya dulu. Mas bisa makan dan minum juga di sana. Namun dia kembali menggeleng sambil matanya jelalatan memandangi sekeliling dengan wajah yang gelisah. Enggak mas, sekarang aja mas. Saya takut dia datang lagi mas. Dia siapa? Oh, wanita penari tadi, sautku dengan dahi berkerut keheranan. Mas bisa lihat dia, jawabnya kini dengan wajah yang terheran-heran. Iya, saya lihat dia. Tapi sekarang dia sudah pergi. Memangnya dia siapa? Enggak mas, saya nggak berani nyebut namanya mas. Nanti dia akan datang lagi, ujar sambil kembali memandangi sekeliling dengan resah. Aku pun iba. Dia benar-benar ketakutan. Entah apa yang terjadi padanya, tapi hatiku jadi terketuk untuk meluluskan permintaannya dan mengantarkannya pulang saat ini juga. Baiklah mas, sekarang juga saya akan antar mas pulang. Ayo, sautku sambil mengelurkan tangan untuk membantunya berdiri. Aku memapanya dengan hati-hati. Langkahnya tertati-tati, kakinya yang tanpa alas nampak penuh dengan goresan luka yang membekas. Hal itu membuatku jadi berpikir, sudah berapa lama dia berada di dalam hutan ini? Sepanjang langkah, matanya Tanti terus dilalatan, padahal aku tahu hutan ini begitu gelap dalam pandangannya. Tapi aku maklum, meski aku belum tahu apa yang telah menimpanya, namun demi melihatnya menari dengan sosok wanita yang menakutkan tadi, pemuda ini pasti telah mengalami suatu kejadian yang traumatis. Selama perjalanan, kami lebih banyak diam. Sebenarnya banyak hal yang ingin kutanyakan padanya, namun melihat kondisinya yang seperti ini, sepertinya hal itu tak mungkin kulakukan.
Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya kami tiba di tepi sebuah desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Suasananya nampak lengang, mungkin karena sudah malam. Wajah pemuda itu kini nampak sumringah. Sorot matanya memancarkan semangat yang menyala. Lalu tiba-tiba saja dia melepaskan rangkulan, kemudian bersujud mencium tanah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ucapnya berkali-kali. Aku tersenyum melihatnya. Dia nampak begitu bahagia. Kemudian dia kembali berdiri lalu menjabat tanganku erat-erat. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Aku hanya bisa mengangguk. Lalu dia pun kembali minta dipapan dan diantar sampai ke rumahnya. Tapi di tengah jalan kami berpapasan dengan seorang warga yang langsung berhenti dengan wajah yang terkejut saat melihat kami. Loh, Mas Bayu? Ini Mas Bayu kan? Ucap orang itu dengan nada seolah tak percaya. Pemuda yang sedang kupapa ini balas mengangguk. Hal itu lantas membuat orang tadi tiba-tiba saja berteriak-teriak lantang bagai kesetanan. Mas Bayu, Mas Bayu pulang. Mas Bayu sudah ketemu. Mas Bayu sudah ketemu. Teriakannya langsung memicu para warga yang lain untuk berdatangan. Sebentar saja, aku dan pemuda yang ternyata bernama Bayu ini sudah berada di tengah-tengah kerumunan orang yang berteriak bersautan mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, semuanya nampak senang sekaligus takjub memandangi kami. Lalu datanglah seorang lelaki setengah baya bersama seorang wanita yang langsung menubruk Bayu lalu memeluknya erat-erat. Ya Allah Gusti, terima kasih ya Allah. Anakku sudah ketemu. Pekik sang wanita yang ternyata adalah Ibunda Bayu. Dengan air mata yang berlinang, aku terharu. Bayu kini telah berkumpul kembali bersama keluarganya. Dia pun langsung dibawa pulang ke rumahnya. Sepertinya tugasku sudah selesai. Aku sengaja tak ikut karena merasa sudah tak punya urusan lagi. Tapi rupanya Bayu menyadari gelagat kalau aku hendak pergi. Dia pun berkata pada lelaki setengah baya yang menggantikanku memapanya. Pak, ini orang yang sudah menyelamatkanku. Mendengar hal itu, lelaki setengah baya itu bagai tersadar. Tapi aku maklum, euforia kebahagiaan ini memang begitu mengadukan hingga membuat orang-orang sejenak lupa diri. Tapi bagiku tak masalah. Aku melakukan semua ini tanpa pamrih. Ya Allah Mas, maafkan saya yang bodoh ini sampai lupa mengucapkan terima kasih. Ucap lelaki itu lalu menjabat tanganku erat, disusul oleh Ibunda Bayu yang langsung memelukku sambil berkali-kali mengucapkan kata yang sama. Aku hanya bisa tersenyum, tapi lantas jadi canggung ketika semua orang ikut berebut ingin menjabat tanganku. Ayo Mas, mari ikut kami ke rumah dulu, pinta lelaki setengah baya tadi sambil merangkulku. Sebenarnya di sini aku ingin menolak. Teringat tendaku yang kutinggal tadi, tapi sepertinya aku tak bisa berkelit. Belum apa-apa, lelaki itu mengajakku berjalan bersamanya sambil terus merangkul pundaku. Akhirnya dengan sangat terpaksa aku mengikutinya. Tak lama kemudian, kami pun tiba di depan sebuah rumah besar dengan halaman yang cukup luas. Lalu terlihat seorang gadis cantik berambut panjang yang keluar dari dalam rumah sambil berlari dan langsung memeluk Bayu. Ya Allah, Mas Bayu, ini beneran Mas Bayu kan? Ucap gadis itu sambil menangis. Ya, Ra, ini Mas Bayu, jawab Bayu pelan dalam dekapan gadis itu. Bayu pun langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Lalu aku dipersilakan duduk di ruang tamu. Si gadis cantik berambut panjang tadi langsung sibuk menyuguhkan minuman dan berbagai macam makanan sambil sesekali mencuri pandang. Orang-orang masih berkerumun di luar sana yang jumlahnya kian banyak. Aku merasa canggung. Semua mata kini memandangku sambil berbisik-bisik entah apa yang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, datang lelaki setengah baya tadi lalu duduk di hadapanku. Maaf Mas, saya sampai lupa memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Marsudi, bapaknya Bayu. Dan saya adalah lurah di kampung ini. Mas ini namanya siapa? Nama saya Yuda Pak. Mas Yuda.
Bagaimana ceritanya sampai Mas Yuda ini bisa menemukan anak saya? Aku pun lalu menceritakan tentang semua yang telah kualami sedari awal sampai akhir. Pak Marsudi nampak serius mendengarkan, kadang dia manggut-manggut, kadang pula dia seperti terkejut. Hal itu membuatku tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Maaf Pak, sebenarnya Bayu itu kenapa ya Pak? Kenapa dia bisa berada di dalam hutan itu?" Pak Marsudi sejenak menghela nafas, matanya menerawang, kemudian dia mulai bercerita. "Jadi begini Mas Bayu, anak saya itu sudah hilang, hampir 8 bulan lamanya. Malam itu, dia tiba-tiba saja lenyap saat pamit hendak pergi ke warung. Selama ini kami sudah berusaha untuk mencarinya, tapi tidak pernah ketemu." "Ya Allah, hampir 8 bulan. Kasihan sekali dia," sautku sambil geleng-geleng kepala. "Iya, bahkan kami sudah meminta bantuan beberapa orang paranormal. Sebab kami yakin kalau Bayu hilang di gondol demit hutan itu. Tapi kami tetap tidak berhasil menemukan dia. Bayu hilang bagai tanpa jejak. Kami sampai putus asa." Jadi begitu. Syukurlah kalau Bayu akhirnya bisa pulang. Pak Marsudi sesaat memperhatikanku, mulai dari atas kepala sampai kaki. Wajahnya nampak serius, lalu tiba-tiba dia menanyakan sesuatu yang tidak terduga. "Mohon maaf sebelumnya Mas Yuda, kalau boleh saya tanya, apa Mas Yuda ini adalah seorang paranormal atau orang sakti barangkali?" Ditanya begitu aku langsung gelagapan, namun cepat menutupinya dengan tawa yang sengaja aku buat-buat. "Bukan Pak, bukan. Saya ini hanya karyawan pabrik biasa Pak." Tapi Pak Marsudi sepertinya tak begitu saja percaya, terlihat dari matanya yang masih penuh selidik. "Masa iya? Mas Yuda jangan merendah begitu," ucapnya kemudian. "Beneran Pak, masa iya ada orang sakti tampangnya seperti ini? Maaf, memangnya kenapa ya Pak?" "Maaf Mas Yuda, asal Mas Yuda tahu, tidak sembarang orang bisa keluar masuk alas kulon. Hutan itu terkenal angker, sebab katanya ada kekuatan hitam yang menguasai hutan itu." "Kekuatan hitam? Kekuatan hitam apa?" Tanyaku penasaran. Sebenarnya aku sudah merasakannya sendiri, namun aku ingin mendengar ceritanya langsung dari mulut Pak Marsudi. Sejenak Pak Marsudi diam, raut wajahnya berubah, namun akhirnya dia mulai menceritakan sebuah kisah yang panjang. "Menurut cerita, hutan itu adalah tempat bersemayamnya arwah Nyi Arum Dalu, seorang wanita yang pernah hidup di masa lampau. Dia dulunya adalah warga di sini sejak awal mula desa ini berdiri, kira-kira 1 abad yang lalu. Semasa hidup, dia dikenal sebagai seorang penari. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang molek membuatnya dipuja oleh banyak orang. Namun konon katanya, kecantikannya itu didapat dari sebuah ilmu hitam yang meminta korban nyawa. Penduduk desa marah saat ditemukan beberapa orang warga desa dengan tubuh yang terpotong-potong di dalam alas kulon dan menuduh Nyi Arum Dalu sebagai pelakunya, sebab ada yang pernah melihat saat Nyi Arum Dalu tengah melakukan ritual persembahan dengan memotong tubuh korbannya lalu mandi dengan darahnya. Sejenak aku tertegun. Nyi Arum Dalu. Jadi wanita menakutkan tadi yang bernama Nyi Arum Dalu. Apa jangan-jangan potongan tubuh manusia yang kulihat tergantung di pepohonan itu adalah perwujudan dari tumbal-tumbalnya? Sungguh mengerikan. "Lalu apa yang terjadi dengan Nyi Arum Dalu Pak?" tanyaku lagi. "Dia akhirnya ditangkap, lalu diarak beramai-ramai ke dalam alas kulon. Di sana dia disiksa dan dianiaya. Bahkan ada yang bilang kalau bola matanya sampai dicongkel, akhirnya dia pun tewas. Tapi sebelum mati, dia sempat bersumpah akan menuntut balas." Setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian mulai terjadi hal-hal yang aneh. Sering terdengar suara gamelan dari dalam hutan sana. Lalu satu persatu orang-orang yang dulu pernah menyiksa Nyi Arum Dalu akhirnya tewas di dalam hutan itu.
Tapi ternyata teror dari Nyi Arumdalu tidak berhenti sampai di situ. Selama puluhan tahun dia terus saja menghantui desa ini. Terbilang sudah banyak orang yang hilang dan tak pernah diketahui nasibnya hingga kini. Sejak dulu sudah banyak paranormal yang mencoba untuk memusnahkan Nyi Arumdalu, tapi tidak pernah ada yang sanggup. Bahkan beberapa di antaranya ada yang tewas saat melakukannya. Akhirnya, sampai saat ini tidak ada lagi orang yang berani mendekati, apalagi sampai masuk ke dalam alas kulon. Makanya saya sempat heran, bagaimana bisa Mas Yuda ini dengan entengnya keluar masuk hutan itu. Bahkan sampai bisa menemukan Bayu dan membawanya keluar dari sana. Aku kembali tersenyum. Jelas aku tak mungkin bilang pada Pak Marsudi tentang siapa diriku sebenarnya. Bisa-bisa penduduk di sini semakin geger. Aku tetap bertahan dengan pengakuanku kalau aku hanyalah orang biasa yang sedang beruntung saja, tidak lebih. Setelah beberapa saat, aku pun berniat pamit. Namun, Pak Marsudi bersikeras menahanku dan malah memintaku untuk menginap. Dia beralasan kalau dia takut jika Nyi Arumdalu datang lagi dan dia percaya kalau aku mampu untuk melawannya. Aduh, bagaimana ini? Aku tak kuasa menolak permintaan itu. Pak Marsudi dan istrinya nampak sumringah, namun aku merasa kalau ada hal lain yang membuat mereka jadi sebahagia itu, dan kelak aku tahu apa yang membuat mereka jadi begitu. Keesokan paginya, sejak bangun tidur, aku diperlakukan bak seorang raja. Sehabis mandi, aku dijamu dengan sarapan yang terbilang mewah. Bahkan saat melihat bungkus rokok yang tersembul di kantong jaketku, Pak Marsudi langsung membelikanku rokok yang sama 5 slop sekaligus. Ini kalau Mbak yang kemuning sampai tahu bisa ngamuk dia. Selesai sarapan, aku pun diajak untuk duduk-duduk di teras rumah, tapi di luar dugaan ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu di sana maupun mereka. Ketika melihatku muncul, seorang wanita langsung berdiri dan hendak mencium tanganku. Aku pun menolaknya. Ini ada apa? "Ah, Mas, tolong saya mas. Tolong cari dan temukan Mas Bejo. Suami saya sudah hampir 3 tahun dia hilang di alas kulon. Tolong mas," ucap wanita itu dengan nada memelas. Aku tertegun untuk sesaat. Wajah sedihnya sungguh membuatku iba, tapi belum sempat aku menjawab, seorang lelaki tua ikut berdiri dan langsung menghampiriku sambil menunduk hormat. "Tolong saya juga mas. Tolong temukan anak saya. Dia juga hilang di hutan itu." Aku tak mampu berkata-kata. Kini seolah ada beban berat di pundakku. Betapa hatiku tersentuh melihat harapan yang menyala di mata mereka. "Kalian semua tenang dulu. Biarkan Mas Yuda ini duduk dulu," pinta Pak Marsudi mencoba mengatasi suasana. Mereka pun menurut, lalu kembali duduk sambil memandangiku dengan tatapan penuh asa. Hatiku langsung langsa. Aku tak mampu menahan haru. Bila itu menyangkut tentang keluarga, semua itu mengingatkanku pada kedua orang tuaku yang telah tiada. "Bapak dan ibu semuanya, saya ini hanya orang biasa. Tapi saya akan berusaha untuk mencari keluarga kalian. Semoga saja mereka bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Berdoa saja, mudah-mudahan Allah meridhoi usaha saya nanti." "Terima kasih mas, terima kasih," ucap wanita tadi spontan mendekat lalu bersimpun pundak mencium lututku. Tentu saja aku menghindar dan memintanya untuk kembali ke tempat duduknya. "Dan sekarang lebih baik Bapak dan Ibu pulang saja dulu," pintaku dengan sopan. Namun mereka nampak keberatan hingga Pak Marsudi harus meyakinkan mereka. Akhirnya mereka pun membubarkan diri. "Memangnya sudah berapa banyak orang yang hilang Pak?" tanyaku pada Pak Marsudi setelah orang-orang itu pergi. "Banyak mas, mungkin puluhan. Sebenarnya juga ada beberapa orang yang bisa kembali, tapi mereka semua menjadi kurang waras." Ya Allah, leherku tercekat mendengarnya. Tapi memang harus kuakui, kekuatan hitam yang kurasakan itu memang tergolong dahsyat. Pantas saja akibatnya bisa begitu fatal. Lalu dari dalam rumah datang istri Pak Marsudi bersama si gadis cantik berambut panjang, lalu ikut duduk di samping Pak Marsudi. Gadis itu terlihat berbeda, kalau tak mau dibilang makin cantik dengan dandanannya. "Mas Yuda,
Ada yang hendak kami sampaikan, ucap Pak Marsudi. "Ah, ada apa ya Pak?" Sautku penasaran melihat mereka semua saling pandang. Sebelum menjawab, Pak Marsudi melirik ke arah gadis yang langsung mengangguk lalu menunduk dengan wajah merona merah. Waktu Bayu hilang dan kami kesulitan menemukannya. Kami sampai bernazar, barang siapa yang bisa menemukan Bayu, kalau dia perempuan, akan kami berikan hadiah sebidang tanah dan juga kami anggap sebagai saudara. Tapi kalau dia laki-laki, kami akan menikahkannya dengan Dara, adiknya Bayu ini. Duh, aku langsung melongo. Kenapa jadi begini? Lagi-lagi urusan perempuan. Gak perlu sampai begitu Pak. Saya ikhlas menolong Bayu. Lagi pula saya ketemu Bayu kan secara tidak sengaja. Ucapku coba berkilah. Wah, gak masalah Mas. Apapun itu, Mas Yuda adalah orang yang telah menyelamatkan Bayu. Jadi kami mohon, izinkan kami untuk menunaikan nazar kami. Ucap Pak Marsudi memaksa. Aduh, maaf Pak, saya tidak bisa Pak. Oh, memangnya kenapa? Apa Mas Yuda ini sudah menikah? Gak masalah. Dara siap jadi istri kedua. Ya karena, jawab Pak Marsudi sambil memandang ke arah Dara yang kembali mengangguk tersipu. Saya belum menikah Pak, tapi saya sudah memiliki tunangan. Oh, apalagi baru tunangan, belum tentu jadi toh. Ya ampun, maksa banget sih. Belum tahu saja dia, ini bisa memicu perang besar yang imbasnya bisa lebih menakutkan daripada teror Nyi Arum Dalu. Bagaimana? Apa Mas Yuda bersedia? Tanya Pak Marsudi pantang menyerah. Maaf Pak, saya benar-benar gak bisa. Begini saja Pak, bagaimana kalau saya dan Dara menjadi saudara saja, ya jadi adik kakak gitu. Bisa kan? Pintaku coba menawar sambil melirik ke arah Dara yang justru nampak kecewa sejenak. Pak Marsudi merenungi permintaanku. Dia nampak berpikir keras. Selagi dia begitu, aku pun coba utarakan pendapatku demi membuatnya berubah pikiran. Menurut saya, Bapak ini sudah menunaikan nazar Bapak dengan menawarkannya kepada saya. Dan bukanlah salah Bapak kalau saya menolak. Lagi pula, ikatan saudara sama kuatnya dengan ikatan pernikahan. Ucapku berharap mampu mempengaruhinya. Baiklah, saya rasa ucapan Mas Yuda ini ada benarnya. Bagaimana Dara? Kamu mau kan jadi adiknya Mas Yuda? Kamu jadi punya kakak laki-laki 2 orang loh. Ujar Pak Marsudi yang seketika membuatku lega. Tapi tidak dengan Dara. Gadis cantik itu nampak murung sambil menjawab dengan pelan. Terserah Mas Yuda saja. Alhamdulillah, batinku berucap lega. Bayangan amukan dari Mayang Kemuning beserta bala tentaranya seketika sirna. Bagaimana kondisi Bayu Pak? Tanyaku coba untuk mengalihkan pembicaraan. Dia masih istirahat, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik, jawab Pak Marsudi. Istri Pak Marsudi yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. Lalu, bagaimana rencana Mas Yuda selanjutnya? Apa Mas Yuda benar-benar akan kembali ke sana untuk mencari yang lainnya? Tanya wanita itu. Iya Bu, hari ini juga saya akan kembali ke sana. Doakan saja supaya saya bisa berhasil. Mendengar jawabanku, Pak Marsudi berdecak kagum sambil geleng-geleng kepala. Luar biasa. Saya sudah yakin kalau Mas Yuda ini bukan orang sembarangan. Buktinya, tidak nampak rasa takut pada diri Mas Yuda. Senang rasanya punya anak angkat macam Mas Yuda seperti ini. Ya kan Bu? Ya Pak, betul. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, saya sih lebih senang kalau Mas Yuda ini jadi menantu kita. Tapi jadi anak angkat juga sudah lebih dari cukup kok, jawab istri Pak Marsudi. Mataku langsung tertuju ke arah Dara yang hanya diam sambil meremas-remas di jemarinya. Entah apa yang ada dalam pikiran gadis itu. Semoga saja dia ikut senang dengan keputusanku. Siang hari setelah sholat zuhur, aku pun pamit. Pak Marsudi beserta beberapa orang ikut mengantarkanku sampai ke tepi hutan. Semoga berhasil ya Mas Yuda. Maaf kalau kami tidak bisa ikut membantu, ucap Pak Marsudi. Terima kasih Pak, mudah-mudahan saya bisa menemukan mereka. Doakan saja, saya pamit. Aku pun kembali masuk ke dalam hutan, diiringi tatapan mata penuh harap dari setiap orang. Tapi
Baru saja sebentar aku berada di dalam hutan, langsung terasa kekuatan itu kembali menyelimuti. Auranya begitu hitam, penuh amarah dan dendam. Aku terus melangkah menuju tempat di mana aku menemukan Bayu semalam. Ilmu pelindung raga sudah kupersiapkan, pukulan pemusnah pun siap di kedua tangan. Sembari membuka mata lebar-lebar, berharap bisa menemukan sesuatu. Hingga akhirnya diriku sampai di tempat tujuan. Aura magis itu kian kuat, aku menduga kalau tempat ini dulunya adalah tempat di mana Nyi Arum Dalu menyembelih para korbannya. Namun aneh, tempat ini begitu sunyi. Meski aura jahatnya kuat terasa, namun tak ada tanda-tanda kehadiran makhluk halus di sini. Jangankan Nyi Arum Dalu, demi Tutan pun tak nampak. Mungkin aku harus menunggu sampai malam. Batinku coba membesarkan hati. Akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan area ini demi menjelajah ke tempat lain. Sebenarnya tujuan utamaku adalah untuk mencari orang-orang yang hilang. Bila aku bisa menemukan mereka tanpa harus berhadapan dengan Nyi Arum Dalu, itu jauh lebih baik. Namun setelah beberapa jam menjelajah, usahaku seperti sia-sia. Aku seperti sendirian di hutan ini. Hingga hari menjelang sore, aku tak juga menemukan apa-apa. Lalu kuputuskan untuk kembali saja ke tempat tadi. Sejenak aku berpikir, kenapa aku tidak bisa menemukan apa-apa, padahal kemarin begitu banyak demit hutan yang kutemui. Kenapa sekarang mereka seolah lenyap? Apa jangan-jangan kekuatan hitam itu begitu hebat, menguasainya sampai para demit itu pun ikut menyingkir? Bisa jadi. Atau mungkin aku mencari dengan cara yang salah. Ya, sejak tadi aku memang mencari dengan mata kasar. Mungkin aku harus menggunakan mata batin agar bisa mendapat sudut pandang yang lain. Akhirnya, setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, aku pun langsung duduk bersila memejamkan mata. Mohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa demi bisa menemukan apa yang kucari. Dalam posisi semedi, sejenak suasana masih sunyi, namun tiba-tiba saja telingaku mendengar suara yang sejak tadi aku tunggu-tunggu. Ya, bunyi gamelan. Perlahan ku buka mata. Astaga, aku tersentak. Tak percaya dengan apa yang kini kusaksikan. Aku seperti berada di tempat lain. Aku bagai ada di tengah-tengah ramainya sebuah pesta pertunjukan. Suasana begitu meriah. Setiap orang nampak bahagia sambil tertawa. Mereka bagai tenggelam dalam kegembiraannya masing-masing hingga tidak memperdulikan kehadiranku. Di atas panggung nampak ada sejumlah lelaki yang sedang menari mengelilingi seorang wanita diiringi para penabuh gamelan dan kendang. Suara musik pengalun merdu hingga membuatku terhanyut dalam iramanya. Dan kini aku seperti ikut merasakan kegembiraan yang sama dengan mereka. Mataku terus tertuju pada sang penari. Ya, dia begitu mempesona. Belum pernah aku melihat wanita secantik dia, luar biasa. Gerakan yang lemah gemulai sungguh membangkitkan hasrat. Tatapan matanya seolah membiusku hingga tanpa sadar diriku tergerak untuk naik ke atas panggung demi menghampirinya. Orang-orang yang ikut menari satu persatu menyingkir, seolah memberikan jalan. Sang penari perlahan mendekatiku sambil terus melenggak-lenggok hingga akhirnya kami saling berhadapan. Tubuhnya begitu harum, kulitnya putih bersih, serasi dengan pakaian dan segala perhiasan yang dikenakannya. Bak seorang bidadari yang turun dari kayangan. Hal itu membuatku lupa diri. Ya, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia terus sunggingkan senyum yang membuatku seolah terbang ke awang-awang. Bagi dituntun, aku pun ikut menari bersamanya. Padahal seumur hidupku aku belum pernah menari, tapi aku tak peduli. Hatiku bahagia. Ya, aku ingin selalu berada di dekatnya. Jarak kami kini begitu dekat. Bisa kurasakan hembusan nafasnya hangat menerpa wajahku. Lalu dia mengalungkan selendangnya ke leherku. Aku pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Penonton riuh bertepuk tangan. Suasana kian meriah, tabuhan musik kian keras. Sang penari bergerak semakin berani. Tariannya kian erotis. Aku makin mabuk kepayang. Ya, diriku benar-benar hilang kendali. Tubuh kami pun saling bersentuhan. Bibirnya yang merah mendekat ke telingaku, lalu berbisik manja. Teruslah menari bersamaku.
Aku milikmu selamanya. Tariannya makin menggila. Seiring alunan musik yang kian cepat, aku pun tak mau kalah sebisa mungkin. Aku mengimbangi setiap gerakannya, lalu tiba-tiba, berhenti! Sebuah teriakan lantang menggema. Aku bagai tersadar, suasana mendadak berubah, panggungnya hilang. Semua orang pun ikut menghilang, menyisakan beberapa orang lelaki yang terkapar di tanah. Tapi tidak dengan penari itu. Dia masih berada di hadapanku, namun kini sosoknya berubah jadi menyeramkan. Wajahnya penuh luka dengan luka yang membusuk, matanya kosong melompong, dengan darah hitam yang kental mengalir keluar dari rongganya. Ya, Nyi Arum Dalu. Tapi di sini aneh, hidungku malah mencium aroma bunga melati yang amat aku kenali. Lalu mendadak muncul sosok Mayang Kemuning yang tiba-tiba saja sudah berdiri di sampingku dan langsung berteriak lantang. Perempuan setan, mau coba-coba main gila ya? Pekik Mayang sambil menunjuk-nunjuk ke arah Nyi Arum Dalu. Mayang, ucapku seolah tak percaya. Mundur, biar ku beri pelajaran penari sundel yang satu ini, saut Mayang Kemuning dengan wajah penuh emosi sambil mendorong tubuhku lalu menyingsingkan kain kuningnya. Mayang, jangan Mayang, bahaya, ucapku padanya. Tapi terlambat. Mayang Kemuning sekonyong-konyong melayangkan sebuah tamparan keras ke arah wajah Nyi Arum Dalu. Plak! Nyi Arum Dalu langsung terpental jauh, namun dia cepat bangkit dan langsung menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang busuk dan menghitam. Tapi Mayang Kemuning sepertinya tidak takut. Ia malah merangsek maju, lalu kembali menampar wajah Nyi Arum Dalu berkali-kali dengan lebih keras. Ayo, ayo, mana tarian mesumu tadi? Aku mau lihat. Ku habisi kamu sekarang juga, hardik Mayang Kemuning. Tapi Nyi Arum Dalu tak mampu melawan. Aku yang tadinya khawatir dengan keselamatan Mayang Kemuning, kini malah cuma jadi penonton. Mayang Kemuning benar-benar membuat Nyi Arum Dalu tak berkutik. Sosoknya yang menyeramkan kini jadi bulan-bulanan amukan Mayang Kemuning yang terus menghajarnya sambil ngomel-ngomel bak seorang istri yang sedang melabrak pelakor. Hingga akhirnya satu tamparan dahsyat dari Mayang Kemuning langsung membuat Nyi Arum Dalu meraung keras, lalu berubah menjadi kepulan asap hitam yang mengepul kemudian menghilang tanpa bekas. Sukar dipercaya. Suasana mendadak sunyi. Sekelilingku telah kembali pada tampilan aslinya. Mayang Kemuning nampak sunggingkan senyum sinis sambil menepuk-nepuk kedua telapak tangannya. Aku hanya bisa diam terpaku. Lalu Mayang Kemuning menoleh ke arahku sambil melotot. Aduh, kamu itu ya, kamu itu benar-benar keterlaluan. Gak bisa ditinggal meleng sedikit aja. Tahu-tahu sudah asyik menari sama perempuan sundel tadi. Makinya sambil bertolak pinggang dengan wajah penuh amarah. Gak gitu. Sebenarnya aku juga mau memusnahkan dia. Jawabku coba membela diri. Lah, musnahkan apanya? Lawang tadi kamu malah asyik joget begitu. Tuh lihat, selendangnya saja masih ada di lehermu, saut Mayang sambil menunjuk-nunjuk. Astaga, aku baru sadar kalau selendang Nyi Arum Dalu masih melingkar di leherku. Segera saja kucampakkan selendang itu ke tanah, lalu dengan anehnya langsung lenyap tanpa bekas. Maaf Mayang, aku tidak tahu kenapa aku bisa terhipnotis seperti itu. Aku benar-benar tidak sadar. Maafkan aku, ucapku sembari memasang wajah menyesal berharap dapat meredam emosi Mayang Kemuning. Maaf. Kalau tadi aku tidak cepat datang, mungkin kamu dan perempuan tadi sudah kawin. Hardik Mayang lagi. Aku tak mampu menjawab. Mungkin Mayang ada benarnya. Aku benar-benar lupa diri tadi. Kini aku pun hanya bisa pasrah. Terserah Mayang mau apa. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang yang mengerang. Rupanya salah satu dari lelaki yang terkapar tadi kini nampak mulai siuman. Saya ada di mana? Tanya lelaki itu kemudian. Aku bergegas menghampirinya, tapi seperti apa yang terjadi dengan Bayu, dia langsung ketakutan. Untung saja dia tidak melihat sosok Mayang Kemuning yang masih melotot tak jauh darinya. Tenang Pak, jangan takut. Saya ingin menolong Bapak. Bapak saat ini ada di dalam hutan, tapi saya akan membawa Bapak pulang. Dia pun mengangguk. Meski terlihat masih linglung, aku langsung membantunya untuk duduk. Bersama dengan itu, para lelaki yang lain juga nampak mulai siuman. Mayang, sudah dulu dong berantemnya. Aku mau nolong mereka dulu, pintaku pada Mayang yang kini berdiri sambil bersedekap tangan dengan wajah cemberut. Ya sudah, tapi ingat, urusan kita belum selesai. Awas kamu, aku bejek-bejek
Cek kamu nanti, ucapnya gregetan lalu menghilang. Lega rasanya. Demi melihatku seperti berbicara seorang diri, para lelaki tadi jadi kebingungan. Aku pun berusaha menenangkan mereka, lalu coba bertanya, "Apa kalian semua adalah warga desa Randu Kembar?" Beberapa dari mereka mengangguk, sebagian lagi menggeleng. Rupanya bukan hanya warga desa Randu Kembar saja yang diteror oleh Nyi Arum Dalu. Lalu mereka semua kubawa menuju kemahku untuk sejenak memulihkan diri. Bukan apa-apa, kondisi mereka semua sungguh mengenaskan. Saat ku tanya apa yang mereka selama ini makan, mereka menjawab tak tahu. Selama ini mereka merasa ada di dalam sebuah pesta dengan begitu banyak makanan dan minuman yang tersedia. Entah apa itu, bahkan mereka merasa kalau mereka baru sebentar saja dalam pesta itu, padahal kenyataannya mereka telah menghilang cukup lama. Sungguh di luar nalar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kami pun pergi meninggalkan hutan untuk menuju desa Randu Kembar. Meskipun masih lemah, namun kondisi mereka kini nampak lebih baik. Ketika akhirnya kami sampai di tepi hutan, seorang warga yang melihat kami langsung berteriak-teriak memanggil warga yang lainnya. Warga desa pun berdatangan. Mereka yang merasa kehilangan keluarga langsung memekik histeris memanggil-manggil, "Ya Allah, Mas Bejo, jadi wanita yang kemarin begitu melihat suaminya yang selama ini hilang ada di antara lelaki yang datang bersamaku." Begitu pula dengan yang lain. Hingga tempat ini tiba-tiba saja jadi ajang melepas rindu. Mereka saling berpelukan sambil menangis. Namun ternyata ada beberapa warga yang tak dapat menemukan anggota keluarganya yang hilang di antara orang-orang yang aku bawa. Aku pun meminta mereka semua untuk tabah karena aku yakin kalau keluarga mereka yang hilang itu telah tewas menjadi korban Nyi Arum Dalu di dalam hutan Sara. Sebagai ungkapan rasa syukur, Pak Marsudi menggelar acara syukuran yang dihadiri oleh seluruh warga desa. Mereka semua bahagia. Teror menakutkan yang membelenggu mereka selama puluhan tahun akhirnya musnah tak henti-hentinya. Mereka mengucapkan terima kasih padaku. Padahal bukan aku yang telah melenyapkan Nyi Arum Dalu, tapi apa yang harus kukatakan pada mereka? Aku tidak mungkin bilang kalau Mayang Kemuninglah yang melakukannya. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Selama acara syukuran, Dara tak henti-hentinya terus menatapku dengan wajah penuh harap, seolah ada rasa yang tersimpan di balik mata dan senyuman, tapi ku coba mengabaikannya. Aku tak mau cari masalah. Semoga saja dia benar-benar jatuh cinta padaku. Kuharap kalau itu hanya sekedar kekaguman saat, sudah terlalu banyak gadis yang ku kecewakan demi mempertahankan pilihanku pada Mayang Kemuning. Aku tak mau Dara menjadi salah satunya. Acara syukuran pun selesai. Tiba waktunya bagiku untuk mengucapkan selamat tinggal pada desa ini. Pak Marsudi dan istrinya nampak berat melepaskan kepergianku, apalagi Dara. Gadis itu terlihat sedih. Aku pun menghibur mereka dengan berjanji suatu saat aku akan datang berkunjung lagi. "Selamat jalan anakku. Hati-hati di jalan. Jangan lupa, kamu sekarang sudah punya keluarga di sini. Kamu bisa datang kapanpun yang kamu mau. Kami akan dengan senang hati menyambutmu," ucap Pak Marsudi lalu memelukku dengan erat. Begitu pula dengan istri Pak Marsudi. Dia pun memelukku tanpa bisa berkata-kata. Nampak air mata haru meleleh di pipinya, namun tidak dengan Dara. Dia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Sepertinya dia tak mampu menguasai perasaannya. Sampai sekarang aku masih bingung bagaimana bisa dia jatuh cinta padaku hanya dalam waktu yang singkat. Namun aku sadar dalamnya hati tak ada yang bisa mengukur. Cinta bisa datang kapan saja, tak ada yang bisa mencegah. Lambaian tangan setiap orang mengiringi langkahku yang kian menjauh. Namun tiba-tiba saja Dara menyeruak dari kerumunan sambil mengacung-acungkan bungkusan berisi 5 selop rokok pemberian Pak Marsudi yang rupanya tertinggal. "Mas, rokoknya ketinggalan. Pekike di sana." Aku pun berbalik dan hendak mengambilnya. Sayang juga kan, lumayan buat stok beberapa bulan. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba saja muncul Mayang Kemuning yang berdiri tak jauh dariku sambil bersedekap tangan. "Bagus,
Rokok terus, ucap Mayang Kemuning dengan bibir monyong menyindir. Langkahku langsung terhenti. Kini aku hanya bisa cengar-cengir sambil menggaruk-garuk kepala. Namun Dara malah datang berlari menghampiriku. Bagusnya dia tak mampu melihat kehadiran Mayang Kemuning. Mas, Mas Yuda, ini rokoknya, ucap Dara sembari menyodorkan bungkusan tadi. Gak usah Dera, lebih baik kamu bagi-bagikan saja kepada warga desa. Anggap saja itu sebagai kenang-kenangan dari saya. Sautku lalu cepat-cepat berbalik pergi begitu melihat Mayang Kemuning mengacung-acungkan kepala tangannya. Iya, nggak jadi kok. Ucapku sambil melangkah terburu-buru meninggalkan Dara yang hanya bisa melongo. Selesai. Wow, luar biasa. Yuda Sanggabuana. Aduh, cewek terus. Tapi untuk kali ini sih Mayang Kemuning nggak cemburu ya sama Dara ya, karena memang Yudanya sendiri tidak meladeni, tapi justru cemburunya sama sosok Nyi Arumdalu. Aduh, Nyi Arumdalu dicemburuin, tapi dia pakai ini ya, pakai gendam atau hipnotis, bagaimana Yuda seolah-olah kayak ditarik dan melihat Nyi Arumdalu itu adalah sosok yang cantik dan menggoda. Padahal di sini Nyi Arumdalu adalah sosok yang menyeramkan, yang mana dia dulunya adalah seorang penari yang untuk mempertahankan kecantikannya agar abadi dia menumbalkan para warga desa. Serem banget. Sampai dia sudah nggak ada sekalipun, iblisnya masih ingin mengincar warga desa di sini. Luar biasa. Keren banget. Yuda akhirnya berhasil menemukan orang-orang yang hilang, dimulai dari Bayu dan yang lain-lain, dan dia dianggap dianggap pahlawan ya lah di desa itu. Dia dinikahkan sama Dara tapi nggak mau, akan dinikahkan karena di sini Pak Marsudi sebagai Pak Kades sudah punya nazar bagaimana dia akan menikahkan bagi siapapun yang bisa menemukan Bayu, akan dinikahkan dengan Dara, dan kalau itu cewek akan diberikan sebidang tanah. Kenapa nggak dikasih sebidang tanahnya aja ya? Keren banget, dikasih 5 slop rokok kesukaannya daripada Yuda, tapi akhirnya nggak jadi diambil karena rokok terus ya kan, digituin langsung Mayang Kemuning. Sering juga nih Mayang, tapi lucu ya, apa sih namanya, Mayang Kemuning ini ya posesif, tapi memang dia posesif karena cinta sama Yuda, dan Yudanya juga keren juga, dia menghargai, dia juga cinta, dia menjaga hubungannya agar tidak ternoda. Kalau memang sedikit-sedikit agak tergoda, wajar yang namanya laki-laki ya teman-teman ya. Keren banget. Overall terima kasih kepada Walensi atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman doain terus ya biar Walensi bisa menulis kisah tentang Yuda terus, jadi nggak keputus. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe juga. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.